Ya, dan ada ramalan di kitab sebelumnya bahwa ada nabi yang terakhir akan datang dengan sifat kemuliaan secara kasih dan sosialnya. Dikira beliau nabi terakhir karena punya kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangankan pada hewan, pada tumbuhan dalam suasana perang kata beliau, walaupun sedang emosi jangan cabut tanaman. Sedang Anda ingin nyembelih hewan, saat akan nyembelih pun kata Nabi SAW, tajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewan. Jadi masih dipikirin hewan itu supaya nggak sakit, supaya nggak menzalimi hewan saat menyembelih. Memang fitrah dia disembelih, tapi bagaimana menyembelihnya supaya nggak zalim, tajamkan. Bahkan dalam menajamkan pun dalam fikih nggak boleh depan hewannya. Sabar ya, tunggu sebentar, nggak sakit kok. Nah, itu nggak boleh. Dikala yang muji Adi Hidayat jangan bangga dulu, jangan bangga dulu. Karena boleh jadi menurut ukuran ustadz lain, apa yang disampaikan seorang Adi Hidayat bisa berbeda. Tapi kalau yang memuji Nabi, seorang manusia mulia, yang bahkan langsung dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau akhlakmu begitu mulia, ibadahnya luar biasa sampai disebut Ahmad oleh Nabi Isa. Min ba'di ismuhu Ahmad, Quran surah 61 ayat yang ke-6. Ahmad itu kan menunjuk pada sifat ibadah yang tinggi. Ibadahnya dari kata hamid. Jadi kalau disebutkan hamid artinya yang rajin di satu aspek ibadah. Misal, maaf ya, ada orang rajin tahajud, tapi untuk puasa sunnah belum konsisten, itu hamid. Tapi kalau orang rajin puasanya, rajin tahajudnya, rajin baca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya, maka dirubah jadi bentuk superlatif, sirah mubalaghah. Ya, bentuk mubalaghah, af'al tafdhil, untuk menunjuk keutamaan, dari hamid jadi Ahmad. Ahmad. Kalau ingin menunjuk pada aspek sosialnya, ya maaf, rajin berbagi, jujur, sabar, tawadhu, rendah hati, ya, maka kalimatnya kalau di satu aspek saja disebut mahmud. Mahmud. Orangnya jujur tapi kurang sabaran. Jujur iya, sabar enggak. Ya, bisa. Itu satu aspek disebut apa? Mahmud. Sabar iya, jujur enggak. Ya, sabar memang, cuman sabarnya dipakai untuk mencuri. Sabar nungguin orang takbir, begitu takbir ambil tasnya, ya. Nah, itu satu bagian. Tapi kalau kemudian digunakan pada aspek yang baik seluruhnya dan banyak terkumpul, maka dirubah kalimatnya menjadi bentuk superlatif, sirah mubalaghah, dari Mahmud jadi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memiliki keduanya, Muhammad dan Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, dan Quran surah ke-47 ya, dengan namanya ayat yang kedua, serta Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad Rasul. Dengan Ahmad sekali disebutkan. Jadi Muhammad menunjuk aspek sosial, Ahmad menunjuk aspek untuk ibadahnya, ritual. Dua-duanya sempurna, tinggi, sampai kata Nabi Isa. Nabi Isa kenapa menyebut Ahmad? Karena Nabi Isa itu punya kemiripan di aspek Muhammad, baik pribadinya, sangat mulia, ajaran kasihnya tinggi. Nabi Isa Al-Masih, Yesus, seorang nabi, manusia, nabi, itu punya kemuliaan, di antaranya sifat kasih sayang yang dalam, ajaran kasihnya tinggi. Makanya saya sering katakan sebuah kisah, beliau lewat dengan murid-muridnya. Begitu lewat kemudian di samping satu sungai yang sedang mengalir itu ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Kata muridnya, guru, ini bau sekali bangkai ini. Ya, kata Nabi Isa alaihi salam, lihat betapa putih giginya. Kata muridnya, Anda kenapa melihat giginya, bukankah bau busuknya? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya mengeluarkan apa yang dipikirkannya. Jadi kalau kita pikirkan baik, maka keluar di lisan kita baik. Tapi kalau kita pikirkan tidak baik, keluar di lisan kita yang tak baik. Di sini ada kata-kata mutiara, kemudian teko hanya mengeluarkan isi teko. Dari kalimat ini tadi, dia Anda bayangkan pada hewan yang telah jadi bangkai pun beliau masih melihat yang baiknya. Ya, dan ada ramalan di kitab sebelumnya bahwa ada nabi yang terakhir akan datang dengan sifat kemuliaan secara kasih dan sosialnya. Dikira beliau nabi terakhir karena punya kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangankan pada hewan, pada tumbuhan dalam suasana perang kata beliau, walaupun sedang emosi jangan cabut tanaman. Sedang Anda ingin nyembelih hewan, saat akan nyembelih pun
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewan. Jadi masih dipikirin hewan itu supaya nggak sakit, supaya nggak menzalimi hewan saat menyembelih. Memang fitrah dia disembelih, tapi bagaimana menyembelihnya supaya nggak zalim? Tajamkan. Bahkan dalam menajamkan pun dalam fikih nggak boleh depan hewannya. Sabar ya, tunggu sebentar, agak sakit kok. Nah, itu nggak boleh. Anda bayangkan sifatnya demikian. Makanya kata Nabi Isa, Nabi terakhir bukan saya. Ada yang lebih hebat dibandingkan saya. Ada yang lebih mulia dibandingkan saya. Yang tidak akan tertandingnya amalan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dialah Ahmad, menunjuk pada aspek ibadahnya kepada Allah. Tafsir paling baik di Al-Bukhari tentang kalimat ini. Nomor hadis 2008 sampai 2010. Khususnya dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika ditanya oleh para sahabat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salat Nabi khususnya di salat malam. Kata Sayyidah Aisyah kalimat pertamanya, la tas'al an husnihi wa qulihi. Kalimat pertama, jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya, susah diikuti. Susah diikuti. Nekat diikuti kemudian harinya. Ya. Ada Hudzaifah al-Yamani, ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab. Datang mengikuti Nabi. Allah memang enak. Salat di belakang Nabi. Satu rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, nikmat sekali ini. Dikira akan ruku nyambung sampai selesai 28. Dikira akan ruku nyambung Ali Imran 400 ayat. Dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Baru ruku. Besoknya lagi. Tapi ini menunjukkan kemuliaan yang paling tinggi. Dan manusia yang mulia ini, Nabi yang paling tinggi ini, yang paling istimewa. Anda bayangkan, Nabi yang dipuji oleh semua Nabi-Nabi sebelumnya. Disebutkan isyaratnya oleh lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Quran surah kedua, ayat 129. Disebutkan isyaratnya lewat lisan Nabi Isa. Quran surah 61, ayat yang ke-6. Disebutkan nasabnya sampai dengan Nuh, nasab kenabiannya, kerasulannya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Nasab kerasulannya disebutkan, nasab kenabiannya disebutkan, nasab kemanusiaannya sempurna dari beliau sampai Nabi Adam alaihissalam. Mukjizat pertamanya ketika lahir nasabnya sempurna semua. Keluarganya sempurna dari Quraisy. Kalangan baninya Bani Hashim, kalangan terhormat. Anda bayangkan, ini orang gak bisa nyoal. Gak bisa seperti Nabi Syuaib tadi, kamu siapa? Status sosialnya begitu. Nabi Muhammad gak bisa disoal. Karena status sosialnya tinggi. Quraisy, orang paling fasih dan terhormat. Bani Hashim, kalangan paling dihormati. Nasab nyampe ke Nabi Adam secara manusia. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizal, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Abdi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjud, bin Nabi, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshan, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Tushala, bin Kinan, bin Adwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Nasab Rasulnya sempurna. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'd. Surah 4 ayat 163. Ini kerasulannya sempurna, kemanusiaannya sempurna, keluarganya sempurna, kabilahnya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna. Dan manusia yang sempurna itu dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan dijamin surga sebelum wafatnya. Turun satu surah. Ketika turun Nabi tersenyum. Ditanya oleh sahabat, "Lima tawassamta ya Rasulullah?" Kata beliau barusan turun, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah siapkan untukmu kenikmatan yang paling banyak di surga. Saking banyaknya, kata Allah, kami akan berikan sampai engkau puas. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal kaidah nikmat itu kalau diberikan gak ada yang puas. Nikmat itu begitu. Kalau diberikan nikmat gak ada yang pernah puas. Contoh, Anda kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Berarti gak puas dengan sepeda, pengen motor. Kalau sudah punya motor, pengen apa? Mobil. Anda pakai motor, lihat orang bawa mobil, pengen mobil. Kalau sudah punya mobil, pengen apa? Oh, pesawat, seperti mana? Nikmat tuh begitu. Nikmat tuh kalau sudah dapat, pengen lagi. Sudah umrah, pengen haji. Sudah haji, pengen haji lagi. Ya, sudah nikah, ya pengen punya anak. Yang ini, Bu, yang ini, Bu. Ya, kalau suami Ibu ada jajaran ini, berarti ini. Ini selalu begitu. Naik, naik, naik.
Tapi di surga, ya, begitu kita pengen anggur, ada anggur. Pisang, ada pisang. Minuman ini datang semuanya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, khusus untukmu, wala sawfa yu'tika, untukmu saja. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu nikmat sampai kamu berkata, saya puas ya Allah, saya ridha.